masuk ke ladang masyarakat hanya bermodal jembatan bambu setapak seperti ini. Kami ingin diperhatikan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden. Tim Indonesiaku kembali menyambangi bumi Minangkabau. Kali ini di ujung utara Sumatera Barat yang berbatasan dengan Sumut. Kabupaten Pasaman Barat memiliki teritorial wilayah yang luasnya mencakup garis pantai hingga dataran tinggi. Jalan yang kami tempuh ini membelah perbukitan dan sekarang sedang menukik turun curam ke bawah, jadi jalannya juga sangat berkelok sekali. Warga Jorong Sitabu tentu membutuhkan uluran tangan pemerintah, setidaknya untuk mengantisipasi bencana longsor. Ketika longsor terjadi, maka satu-satunya akses jalan menuju Jorong Sitabu ini bisa dipastikan lumpuh. Setelah kurang lebih 7 km dari pusat nagari, kami sampai di Jorong Sitabu. Selamat datang di Indonesia. Saat tiba, saya langsung mendatangi rumah seorang wanita parubaya yang sejak lahir tinggal di Jorong Sitabu. Nenek berusia hampir 70 tahun ini memiliki 9 anak yang sebagian besar pergi merantau. Dikala usia senja, Endrawati harus merawat sang suami yang didiagnosa terkena penyakit herpes. Penyakit kulit yang mengakibatkan nyeri berlebihan pada tubuh membuat suami Endrawati tak pergi meladang selama hampir 8 bulan. Endrawati pun sama sekali tidak mengeluh ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Ia justru 2 kali lebih semangat bekerja dikala nenek seusianya bersantai di rumah. Sejak lama, tanaman nilam menjadi penghasilan utama masyarakat Jorong Sitabu. Endrawati merupakan salah satu petani nilam yang memiliki lokasi kebun jauh dari permukiman. Jadi untuk sampai ke kebun nilam, kami harus masuk ke hutan-hutan dulu. Dan ini tuh becek banget hutannya, belok pas jalan. Kurang lebih dari permukiman warga itu ada sekitar 1 kilo. Sampai di kebun melewati hutan seperti ini. Jorong Sitabu yang berada di dataran tinggi dikelilingi alam liar penuh tebing. Tak ada pilihan, masyarakat pun menanam komoditi di lokasi kebun yang terbilang ekstrim. Ternyata kebun nilamnya ada di lembah yang curam. Bahkan bisa dibilang belakang kami ini sudah jurang. Dan sekarang kebetulan ada batang kayu besar yang melintang ke arah sana dan bisa kami seberangi lewat atas batang ini. Cuman harus lepas sepatu dulu karena ngeri licin. Ya, Bu. Secara perlahan, saya pun berhasil menyeberang di atas batang pohon besar ini. Usai perjalanan yang cukup melelahkan bagi saya, akhirnya kami tiba di tempat nilam tumbuh. Tak terbayang, seperti inilah keseharian Endrawati dan para petani ibu-ibu di sini ketika hendak memanen. Di kontur tanah menurun seperti inilah, lokasi Endrawati dan saudara-saudaranya menghabiskan keseharian mereka. Seolah melepas penat dari segala problem, mereka dengan telaten memetik tangkai demi tangkai nilam.
Ternyata yang dipanen itu satu tangkai. Saya juga baru tahu gitu. Jadi setelah dikumpulkan langsung banyak gini, bukan per daunnya yang diambil. Nah, dari sini tuh sudah tercium aromanya tuh mint daunnya, dan yang harum ini, yang wangi itu artinya yang sudah kering. Jadi sekarang kami masih mau mengumpulkan lagi. Tak terasa, waktu semakin siang dan hasil panen kami rasanya sudah cukup untuk dibawa pulang. Rangkaian mengolah nilam dilakukan di permukiman, jadi kami kembali melewati jalur hutan curam dengan membawa banyak daun nilam. Nah, setiap harinya seusai dari kebun, ibu-ibu mengumpulkan nilam ini, bawa pulang ke rumah dengan cara dipikul seperti ini. Saya nggak sanggup kalau bawanya seperti ibu, jadi saya cuma bisa bawa sedikit. Karena bawa sedikit aja udah ngos-ngosan gitu. Apalagi ibu-ibu di sini. Kami masih mendapati teriknya matahari untuk menjemur hasil panen hari ini. Dan syukurlah, daun nilam yang sudah dijemur dari hari sebelumnya kini sudah kering dan bisa langsung dipisahkan ke dalam karung. Daun nilam kering yang hendak diolah akan diekstraksi hingga menjadi minyak. Minyak nilam biasanya diolah menjadi bahan parfum hingga kosmetik. Namun hal itu dilakukan dalam pengolahan pabrik yang masif. Sementara, para petani nilam tak meraup keuntungan besar. Mereka hanya mengharapkan penghidupan dari minyak nilam saja. Nah, dari rangkaian tadi, ini proses akhirnya kita menyuling daun nilamnya yang sudah kering. Kurang lebih sampai menjadi minyak dari daun kering itu ada sekitar 5 jam. Ini masih prosesnya, penyulingannya sangat tradisional. Sebenarnya, bahan wadah yang baik digunakan untuk mengekstraksi daun merupakan stainless. Namun, apa daya, di sini hanya ada satu-satunya drum biasa yang dipakai secara bersama oleh seluruh petani nilam di Sitabu. Bu, jadi kalau ngumpulin 1 kilo minyak nilam ya, itu kurang lebih prosesnya berapa lama sih, Bu? Kalau harinya baik 1 minggu pun bisa, Bu. Tapi kalau cuaca hujan nggak kering nilamnya, nggak dapat 1 kilo 1 minggu. Ibu pernah nggak mengalami gagal panen gitu? Pernah. Pernah. Karena faktor apa, Bu? Ya ada penyakit nilam itu pun ada, Bu, penyakitnya. Ya ada. Rugi sama sekali itu, Bu? Ya. Jadi ibu harapannya apa sih sebetulnya? Kami ingin diperhatikan oleh pemerintah ataupun Bapak Presiden. Semoga terdengar ya, Bu ya. Ibu katanya mau ini ke kebun lagi sekarang? Iya, mau ke kebun. Oke. Kita siap-siap ya, Bu. Ya. Nilam menjadi satu-satunya sumber penghasilan Endrawati. Namun apa daya, untuk mendapat hasil minyak nilam 1 kilogram saja, dirinya harus bersusah payah. Ya, harga minyak nilam yang didapat petani Jorong Sitabu relatif rendah. Hanya berkutat di angka 700 hingga 800 ribu per kilogram. Sangat berbeda dengan harga pasaran minyak nilam yang bahkan menyentuh jutaan rupiah. Faktor tempat tinggal mereka yang amat jauh memerlukan ongkos lebih jika ingin memasarkannya keluar. Hal itulah yang membuat para tengkulak memotong harga jual minyak nilam mereka. Aliran Sungai Batang Sitabu sangatlah deras mengelilingi Jorong ini. Di tengah jernihnya air dan indahnya panorama sungai, rupanya tempat ini dimanfaatkan keluarga Pak Fajrin untuk menggantungkan hidupnya. Warga di Sitabu ada juga yang masih mengambil batu sungai untuk dijadikan bahan baku bangunan. Nah, sungainya ini tuh lebar dan arusnya tuh deras banget gitu. Jadi
Saya yang baru beberapa kali bolak-balik ke tepian sungai aja udah ngos-ngosan banget dan perlu sangat hati-hati. Belasan tahun tinggal di Jorong Sitabu, Pak Fajrin dan keluarganya tak memiliki pilihan selain mengumpulkan batu sungai. Biasanya pekerjaan ini dilakukan ketika ada tetangga mereka yang memesan batu untuk membangun rumah. Rupanya batu yang dikumpulkan tidak dipecahkan menjadi kepingan batu kecil. Batu-batu ini malah sengaja dipilah dalam bentuk utuh. Wah. Emang penghasilannya dari mengambil batu itu berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kadang dapat 1.000, 70.000 satu hari. Nggak nentu juga ya Pak ya? Jelas juga. Itu yang pesan biasanya siapa Pak? Orang kampung sini lah, dekat-dekat sini. Pernah nggak Bapak punya pengalaman apa gitu saat lagi kerja? Sering kayak apa, pleset di batu inilah. Pleset di batu? Darah tangan ininya, tangannya. Kalau seandainya ada pekerjaan yang lain mungkin gitu Pak? Ya. Bapak lebih mau kerja yang lain? Iya, saya kerja apa lah. Duit harapan ini ambil batu. Ini kan capek, siku banyak, sikunya. Tak ada pilihan bagi Fajrin. Mau tak mau, dirinya harus melakoni pekerjaan yang menuai risiko tinggi. Alam yang tak menentu membuatnya harus beradaptasi dengan kondisi apapun. Terlebih, sebetulnya pekerjaan ini tak menjamin ia mendapat penghasilan tetap, karena tidak setiap hari ada yang mendirikan bangunan. Saya nggak terbayang ini yang dilakukan oleh keluarga Pak Fajrin tiap harinya. Ini udah gemetar, berat banget batunya. Ya Allah. Fajrin dan keluarganya tetap memupuk harapan agar suatu hari mereka bisa memperbaiki keadaan ekonomi dengan tetap ikhlas menjalankan pekerjaan mereka sekarang ini. Batu yang terkumpul diletakkan, nantinya akan ada tengkulak bangunan yang mengangkut dengan kendaraan. Jadi batu yang tadi dikumpulkan di tepian sungai, kami bawa lagi ke arah pinggir jalan ya, kurang lebih 200-300 meter. Bayangkan masyarakat setiap harinya sumber penghasilan mereka dari ladang, tapi harus dengan cara seperti ini kalau mau pergi ke sana. Wilayah Tiop besar di Desa Katurei kini terbagi atas 3 dusun, yakni Dusun Tiop, Dusun Martobat, dan Dusun Atateitei. Sementara total ada 9 dusun di Desa Katurei yang terpisah di lokasi pulau berbeda. Hampir 85% warga pesisir di sini merupakan nelayan yang kesehariannya mencari ikan di laut. Saya bertemu keluarga nelayan di Dusun Tiop yang tengah mempersiapkan peralatan untuk melaut. Bu Teresia dan ibunya yang sudah paruh baya masih aktif pergi mencari ikan dalam keseharian mereka. Sebelum pergi melaut, ini kita membenarkan dulu jaring yang untuk menangkap ikannya. Jaringnya ini panjang sekali, ada kurang lebih 5 meter ya Bu ya? Kurang lebih 5 meter karena sudah dipakai, jadi ada jaring yang sudah rusak, ini kita jahit lagi. Warga di sini masih menggunakan alat sederhana untuk mengambil ikan, yakni dengan jaring yang harus dirakit kembali karena minimnya jumlah jaring yang dimiliki. Alat pancing ini nantinya hendak ditebar di laut dan berharap ada ikan yang menyangkut. Pompong ya, situ ya Bu. Saya bersama para nelayan di sini mau pergi melaut dan di sini itu masih menggunakan pompong atau perahu kayu dengan cara mendayung karena memang pemukiman warga ini benar-benar di pesisir pantai. Dalam kesehariannya, nelayan di pelosok Kepulauan Mentawai masih harus mendayung perahu kayu untuk pergi melaut. Kondisi ombak memang tidak besar sehingga tak mengkhawatirkan jika harus mendayung.
Namun hal itulah yang terkadang menjadi kendala para nelayan karena tidak ada pilihan lain selain menunggu waktu lebih lama untuk mendapat ikan tersangkut di jaring. Jadi cara menangkap ikan oleh para nelayan di sini ini masih menggunakan alat yang sederhana sekali, yaitu hanya menggunakan jaring, bukan alat pancing yang mewah gitu ya. Jadi ini kita di titik ini mau menebar jaringnya dan nanti mengambil jaring yang sudah dipasang. Bersyukur sudah ada jaring lain yang terpasang dari hari sebelumnya. Sehingga selain menaruh perangkap jaring, mereka juga bisa menggulung jaring yang sudah terpasang di sebagian titik. Lokasi tempat menaruh dan mengambil jaring memang tak begitu jauh dari pemukiman para nelayan. Mau bagaimana lagi, di sini nelayan hanya sanggup mendayung paling jauh 5 km saja. Sudah hampir 3 jam kami berada di tengah laut, namun belum ada juga hasil tangkapan ikan yang lumayan. Sudah 2 jaring yang kita tarik, tapi hasilnya ini baru dapat 3 ikan, itu pun yang kecil. Jadi seperti inilah kondisinya para nelayan di sini kalau mencari ikan dengan hasil yang nggak menentu. Teresia menjadi satu dari banyaknya ibu-ibu yang berprofesi sebagai nelayan di Dusun Tiop. Inilah satu-satunya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Namun, faktor alam memang menjadi hal yang paling menentukan. Hari yang semakin sore membuat kami harus kembali ke daratan dengan membawa hasil tangkapan seadanya. Ternyata kami kurang beruntung hari ini, sebab hasil ikan yang didapat hanya cukup untuk konsumsi saja. Jumlahnya terlalu sedikit dan tak bisa dijual. Pak Petrus, kalau dapat hasilnya hanya segini, itu biasanya diapakan? Oh, kalau melihat ikannya sebanyak ini, itu kalau dijual tidak mencukupi. Bagus dimakan dengan keluarga daripada dijual daripada kebakaran. Kalau kita jual di Siberut ikan dalam 1 kilo, apa artinya? Beli minyak sekarang mahal, pulang kosong juga. Jadi percuma. Pemerintah tidak ada juga perhatian sama sekali. Karena selama ini hanya masyarakat banting tulang gimana caranya dapat penghasilan dalam sehari. Tapi kalau diharapkan bantuan dalam pemerintahan tidak ada. Ya, karena sudah banyak kekecewaan kita sebenarnya. Ya, dibikin surat proposal segala macam tidak ada. Sejak terbentuknya kelompok nelayan di Dusun Tiop, belum ada bantuan yang diterima sama sekali. Padahal jika dilihat pompong atau perahu kayu yang digunakan sudah sangat tua. Alat pancing yang dimiliki nelayan pun terbatas. Jika terdapat perahu kayu yang memiliki mesin, nelayan berpikir 2 kali untuk menjual ikan ke Muara Siberut atau melaut ke lokasi yang lebih jauh. Bahan bakar minyak hanya bisa didapat dari desa Muara Siberut dengan harga yang cukup tinggi, mencapai Rp11.000 per liter, sementara hasil tangkapan tidak seberapa. Sungguh keadaan yang jauh dari kata sejahtera bagi kehidupan nelayan di sini. Laut tenang sepenuhnya tak dapat dimaksimalkan karena alat nelayan yang terbatas. Kondisi serba kesulitan membuat Teresia dan keluarganya tetap bersyukur masih bisa makan hari ini. Ini hasil tangkapan kita tadi hanya cukup untuk dimakan aja. Jadi ini kita makan bareng-bareng sekarang setelah dibakar dan pakai sagu makannya sebagai makanan pokok warga di sini. Karena bingung hasil yang didapat tadi sedikit, mau dijual akan mahal di ongkos. Jadi mau gimana lagi, dikonsumsi aja bareng-bareng. Muara Sitabu mempertemukan 2 aliran sungai yang berbeda, Sungai Batang Sitabu dan Sungai Batang Kenaikan. Keduanya bertemu di muara dan sama-sama memiliki aliran air yang begitu deras. Sementara warga yang tinggal di wilayah Muara Sitabu, lokasi permukimannya terpisah aliran sungai dari sawah mereka. Hanya ada 1 jembatan gantung sebagai penyambungnya. Ada 1 akses menuju ke ladang masyarakat, hanya
bermodal jembatan bambu setapak seperti ini, bayangkan masyarakat setiap harinya sumber penghasilan mereka dari ladang. Tapi harus dengan cara seperti ini kalau mau pergi ke sana. Saya yang tak biasa menyeberangi jembatan ini membutuhkan waktu yang tak sebentar karena harus sangat hati-hati saat menapak. Saya perlu menjaga keseimbangan agar tidak terpeleset. Betapa beratnya perjuangan para petani di sini. Ya, akhirnya saya sampai juga, berhasil menyeberang. Tadi tuh di tengah rasanya deg-degan banget karena di bawah arus sungainya sangat deras. Kesulitan para petani bukan hanya saat melewati jembatan untuk tiba di sawah. Mengejutkan, inilah kondisi sawah mereka yang rata-rata sudah rusak. Air sungai Batang Kenaikan rupanya tak jarang membanjiri permukaan. Apalagi saat intensitas hujan sedang tinggi seperti sekarang. Bukan hanya air, bahkan terlihat jelas sawah di area tepian sungai sudah tertutup oleh pasir yang meluap. Kondisi seperti ini bukanlah yang pertama kali. Padahal 50% warga Sitabu menggantungkan hidup mereka dari bertani padi. Pak Miftah, ini berapa luas sawah yang terdampak dari luapan sungai, bahkan pasir sungai, Pak? Ya, jadi setelah kita hitung semua luasan yang terkena dampak dari banjir itu yang tertimbun pasir ada sekitar 0,5 hektar, Mbak. Okay. Jadi ini dalam 1 tahun ini terjadi yang kedua kalinya. Kalau udah kondisinya begini, udah nggak bisa digarap? Udah nggak bisa digarap sama sekali. Sawah ini bisa dikatakan sumber penghasilan masyarakat juga? Ya, betul. Oh, gitu. Ini merupakan salah satu sumber, sekitar 50% masyarakat Jorong Sitabu bergantung dari sumber pendapatan sawah ini, Mbak. Ya, kita berharap betul terutama kepada pemerintah daerah kita, Kabupaten Pasaman Barat, untuk memperhatikan areal persawahan yang ada di daerah kita, terutama yang ada di pinggiran sungai karena banyak terdampak banjir tertimbun oleh pasir. Dalam kondisi normal, petani padi di Jorong Sitabu bisa menuai 4 kali panen selama setahun. Namun, jika keadaannya seperti ini, 1 kali panen saja sudah amat bersyukur. Sawah yang rusak akibat meluapnya air dan pasir sungai memerlukan waktu perbaikan sekitar 6 bulan saat kemarau, baru bisa digarap kembali. Saat ini, para petani di Jorong Sitabu mau tak mau menelan kondisi banjir yang membuat sawah mereka rusak. Hanya pengharapan akan solusi berarti yang dinanti selama ini. Sekilas, tampak tak bisa dibedakan mana tanaman sereh dan mana rumput liar. Di kebun ini, seorang nenek menghabiskan kesehariannya untuk mengumpulkan daun sereh. Hawarni dan saudarinya baru 3 tahun belakangan mencoba peruntungan mereka melalui tanaman serai wangi. Ternyata di bagian pinggir daun serehnya ini cukup tajam, jadi rawan tergores. Apalagi saya nggak pakai sarung tangan nih, udah kena sekali, Bu. Nah, serai ini ditanam oleh warga sini sudah sejak lama. Prosesnya nanti akan sampai ke penyulingan juga. Serai wangi yang merupakan jenis tanaman rerumputan, daunnya bisa diolah menjadi minyak melalui proses ekstraksi atau penyulingan. Meski begitu, pendapatan Hawarni dari tanaman serai terbilang tak menentu. Hal ini oleh karena belum banyak tempat menjual minyak serai di sini. Panennya sering atau gimana, Bu? Sering sekali 3 bulan. Kalau serai itu masuk proses penyulingan berapa lama biasanya? 4 jam. 4 jam, sekitar 4 jam. Kalau boleh tahu sekarang harga serai berapa, Bu? 130, Bu. Setelah jadi bentuk minyak per kilo? Iya, per kilo. Kalau harga sembako sekarang buat Ibu berapa sih harganya? Sembako? Sembako beras gitu. Mahal nggak, Bu? Mahal, Bu. Harga beras di sini udah 58. 58.000. Iya, minyak 20.000. Oke, artinya kebutuhan sehari-hari itu tidak sepadan, nggak mencukupi dengan hasil yang Ibu dapat dari serai? Nggak cukup, Bu.
pendapatan tak sepadan dengan biaya kebutuhan pokok. Ya, harga sembako di sini termasuk mahal karena akses mereka yang jauh dari pusat kecamatan. Bagaimanapun, wanita Parubaya ini enggan menyerah. Ia tetap gigih bekerja dengan balutan penuh harapan. Hari ini akan menghasilkan. Nah, ini proses akhir penyulingan sudah jadi minyak sereh. Harum pekat, lebih wangi daripada minyak ini ya Bu, nilam ya Bu. Oke, dan setelah jadi kayak gini, kalau satu full drum itu nggak sampai setengah kilo ya Bu ya, hasilnya ya Bu, nggak sampai setengah kilo. Minyak sereh yang sudah berhasil dikumpulkan hari ini bertepatan dengan hari berkeliling seorang tengkulak. Hawarni sangat hafal akan jadwal sang pengepul menjemput bola. Bang Ucok sebagai tengkulak langsung mendatangi rumah Hawarni untuk menimbang minyak sereh yang ia peroleh. Hari ini Hawarni mendapat 4,5 ons yang setara Rp45.000. Pemandangan tanaman kopi busuk bukanlah hal yang mengejutkan di sini. Rupanya dari dulu tanaman kopi sulit tumbuh di kontur tanah wilayah Sitabu. Sayang banget di sini tanaman kopi itu tidak terurus. Ini contohnya nih, banyak daun kering, bahkan buah yang sudah busuk. Tapi masyarakat di sini memanfaatkan daun kopi yang kiranya sudah tua untuk dijadikan obat-obatan herbal. Entah kenapa dari dulu tanaman kopi di sini selalu aja nggak tumbuh ya Bu ya. Iya. Susah tumbuh. Yang daerah-daerah apa. Jadi karena bukan penghasilan utama masyarakat juga ya Bu ya, tapi dimanfaatkan untuk hal yang lain. Tak piawai dalam bertani kopi, warga Sitabu justru memiliki resep turun-temurun yang berasal dari daun kopi kering. Setelah dikumpulkan, kami langsung mengasapi daun kopi ini. Sejak lama, metode ini merupakan kepercayaan warga Sitabu dalam mengolah daun kopi menjadi minuman herbal. Ini racikan minuman dari daun kopi yang diasapkan atau dikeringkan gitu ya Bu ya. Terus langsung ditaruh ke air hangat. Katanya kepercayaan orang sini bisa menyembuhkan penyakit ringan ya Bu, kayak pegal-pegal gitu ya. Iya, dan ternyata aromanya harum. Tak butuh waktu lama, setelah dimasak, kami langsung menyeduh minuman kesehatan ala Jorong Sitabu ini. Terima kasih Bu. Warnanya memang seperti warna teh ya Bu ya, seperti teh, tapi rasanya tuh memang karena dari dedaunan, jadi agak sepat. Ini kita nggak dipakaikan gula, nggak sama sekali apapun, hanya direbus pakai air saja. Dan ini masih hangat banget. Enak sih ya Bu, di tenggorokan tuh hangat. Berbagai alur kehidupan masyarakat di Jorong Sitabu menumpu pada pengharapan yang begitu besar. Mereka terbentur akan sumber penghidupan yang tak bisa dioptimalkan. Lokasi Jorong yang menjadi ujung batas Provinsi Sumbar justru membuat mereka jauh dari pusat perekonomian dan memiliki kehidupan yang lebih sulit dibanding wilayah lainnya. Khusus yang Sitobu adalah daerah perbatasan kita dengan Sumatera Utara, dengan Madinah. Kita juga hari ini sudah membuat perencanaan DID-nya akan menggabungkan dua provinsi ini melalui Sitobu. Dan ini DID kita sudah juga ada pembicaraan dengan Kabupaten Mandiling Natal untuk bisa membuka akses jalan dari
Sitobu ke Simpang 4. Untuk kendala masyarakat hari ini, akses jalan kita sebetulnya sudah rabat beton untuk ke sana. Cuman kondisi rabat beton ini karena daerahnya daerah hutan yang masih perawan, tentunya jalan ini akan licin, terus dilalui untuk sepeda motor dan roda 2.